Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dosen. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizka Salviana dari Prodi TPAD NRP 5822 3214 391. Mohon izin dosen, saya di sini akan mempresentasikan hasil PPT saya yaitu bahan pendingin ikan segar. Bahan pendingin ikan segar itu ada 7. Yang pertama, pengesan. Yang kedua, air dingin. Yang ketiga, air laut dingin. Yang keempat, air garam dingin. Yang kelima, air refrigerasi. Yang keenam, air laut refrigerasi. Yang ketujuh, air garam refrigerasi. Yang pertama, pengesan. Pengesan yaitu ikan, mencampurkan ikan dengan sedemikian rupa sehingga permukaan tubuh ikan bersinggungan dengan es, dan es menyerap panas dari tubuh ikan sehingga suhu tubuh ikan menjadi lebih rendah. Es diletakkan pada permukaan ikan agar suhu ikan mendekati 0 derajat Celcius. Perbandingan es dan ikan yaitu 1:1 atau sampai 4:1. Karena semakin kecil ukuran es, maka semakin baik karena makin banyak permukaan es yang bersinggungan dengan tubuh ikan. Yang kedua, air dingin air tawar plus es. Penanganan ikan ke dalam air tawar yang didinginkan dengan es. Yang ketiga, air laut dingin. Air laut ditambah es. Penanganan ikan ke dalam air laut yang sudah didinginkan dengan es. Yang keempat, air garam dingin. Air garam plus es. Penanganan ikan menggunakan metode air garam yang sudah didinginkan dengan es. Media pendingin ini banyak digunakan pada penjual ikan atau pengecer ikan. Yang kelima, air refrigerasi. Penanganan ikan ke dalam air tawar yang sudah didinginkan dengan sistem refrigerasi. Media pendingin ini banyak digunakan di pabrik pengolahan ikan dari di atas kapal. Yang keenam, air laut refrigerasi. Penanganan ikan ke dalam air laut yang sudah didinginkan dengan sistem refrigerasi. Media pendingin ini banyak digunakan pada kapal ikan yang berukuran besar dan penangkapannya secara berbulan-bulan. Yang ketujuh, air garam refrigerasi. Penanganan ikan ke dalam air garam yang sudah direfrigerasi. Konsentrasi garamnya berkisar 2,5 sampai 10%. Medianya yang dilakukan dengan menyimpan larutan garam dalam tangki yang dilengkapi pipa evaporator. Selanjutnya yaitu cara menghitung kebutuhan es. Rumus untuk menghitung jumlah panas yang terlibat dalam proses pemanasan atau pendinginan. Yaitu rumusnya Q sama dengan B kali PJ kali delta T. Yang kedua itu rumus untuk menghitung kebutuhan es. Untuk mendinginkan ikan, yaitu Q sama dengan BS kali L. Q itu bisa dibilang jumlah panas yang ditambah atau diambil. Satuannya kilokalori. Sedangkan B yaitu berat benda yang dipanaskan atau didinginkan. Satuannya kilogram. PJ yaitu panas jenis yang sudah ditentukan yaitu 0,8 kilokalori. Sedangkan delta T selisih antara suhu awal dan suhu akhir yaitu derajat Celcius. Sedangkan L yaitu panas yang diperlukan untuk membekukan. Sudah ditentukan juga yaitu 80 kilokalori atau kilogram. Contoh soalnya yaitu misal nih Ibu Lilis memiliki 3 ton ikan yang memiliki suhu 20 derajat Celcius. Ia ingin mendinginkan ikan tersebut ke suhu 4 derajat Celcius. Berapa banyak es yang diperlukan untuk mendinginkan ikan tersebut? Jawabannya yang pertama, kita cari dulu untuk menghitung panas yang dikeluarkan. Yang rumusnya Q sama dengan B kali PJ kali delta T. Q, B-nya itu kan berat benda. Berat bendanya itu 3 ton. 3 ton berarti 3000 kilogram. Sedangkan PJ-nya yaitu panas jenis yang sudah ditentukan yaitu 0,8. Sedangkan delta T-nya yaitu selisih antara suhu awal dan suhu akhir. Nah, suhu awalnya itu 20 derajat Celcius. Dan ingin didinginkan ke suhu 4 derajat Celcius, yaitu 20 dikurang 4, sama dengan 38,400 kilokalori. Nah, yang kedua, kita mencari berat es yang diperlukan untuk mendinginkan ikan menjadi 0 derajat. Q sama dengan BS kali L. Q-nya itu sudah
dapat karena sudah dicari yaitu 38,400 kilokalori. BS-nya yaitu sama dengan BS dikali L-nya yaitu 80. Eh, kita pindah ruaskan yaitu BS sama dengan 38.400 dibagi 80. L-nya itu 80, yaitu 480 kilogram. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.